Untuk kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil studi kasus dari kelompok kami, yaitu kelompok 11 dari kelas A4. Dan untuk lokasi studi kasus sendiri, kami mengambil di lokasi Jalan Tukat Pancoran nomor 5, Panjer dan Pasar Selatan, dan kami mengambil fasilitas minimarket. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama Antonius Balduki Mapa dengan NIM akhir 153, yang kedua Bernardino Realino Gae dengan NIM akhir 154, dan yang ketiga Devrian Kovmi Dotka dengan NIM akhir 152, dan yang terakhir Imade Dion Erlangga dengan NIM akhir 123. Dan untuk topik kali ini kami mengambil topik struktur antar ruang, topik bagaimana memperlakukan ruang, topik hubungan antar ruang, dan topik jenis-jenis ruang. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana memperlakukan ruang. Ruang ini digunakan untuk menyediakan kebutuhan pokok kepada konsumen, menjual segala kebutuhan, dan dibuka untuk publik. Di sini saya akan mempresentasikan jenis ruang. Dalam arsitektur, ruang terbagi menjadi ruang dalam dan ruang luar. Salah satu ruang yang ada dalam arsitektur adalah ruang terbuka atau ruang publik. Ruang terbuka atau ruang publik sendiri terbagi menjadi ruang eksterior dan interior. Untuk eksterior terdapat dua bagian tipe ruang, yaitu positif dan negatif. Di bangunan ini terdapat ruang positif, yaitu terdapat pada ruang konsumen atau penjualan produk yang bersifat publik, dan gudang barang yang tertutup atau non-publik. Untuk ruang negatif terletak pada pojok belakang dan tidak ada unsur kepastian dan dalam memperlakukan ruang, karena sudah tidak difungsikan atau digunakan. Bangunan ini memiliki ruang hidup yang terletak di depan bangunan yang difungsikan sebagai area parkir. Ruang mati sendiri terletak di area belakang bangunan. Sirkulasi antar ruang. Untuk sirkulasi antar ruang memiliki definisi. Kita mengetahui suatu ruang dalam kaitan dengan dari mana asal kita bergerak dan akan kemana arah kita mengantisipasi tujuan kita, sehingga fungsi dari sirkulasi adalah untuk menghubungkan ruangan satu dengan ruangan yang lain. Kita dapat juga menggunakan ruangan-ruangan yang ada sebagai sirkulasi atau membuat suatu ruangan khusus sebagai sarana sirkulasi tersebut. Bangunan ini memiliki jenis sirkulasi ruang satu arah, artinya arah pergerakan kita hanya bisa lewat depan saja. Ketika kita masuk dan keluar dari bangunan tersebut, kita hanya bisa mengakses di satu arah, yaitu kita masuk lewat depan, entah kita akan memasuki ruang penjualan produk ataupun ruang gudang dari bangunan tersebut. Dan untuk bangunan ini memiliki bentuk ruang yang beraturan. Bangunan ini memiliki bentuk-bentuk yang berhubungan satu sama lain dan tersusun secara rapi dan konsisten pada bentuk kubus yang bersifat stabil. Dan untuk topik yang berikut dilanjutkan oleh rekan saya. Topik kali ini saya ambil hubungan antar ruang. Ada beberapa bangunan yang memiliki sebuah ruang yang menyendiri. Bangunan ini terdiri dari sejumlah ruang yang terhubung satu sama lain melalui fungsi kedekatan dan jalur pergerakannya. Pada suatu bangunan dapat dihubungkan satu sama lain dan diatur menjadi pola-pola bentuk ruang yang rapi dan teratur. Untuk fasilitas ini menggunakan hubungan antar ruang, saling berkaitan atau ruang yang saling mengunci, yaitu ruang yang mempunyai kegiatan atau fungsi yang memiliki hubungan dekat dan saling berkaitan, yaitu ruang konsumen atau ruang untuk menjual produk kebutuhan sehari-hari, gudang barang, dan toilet karyawan. Seperti pada gambar yang terlihat, ruang terbagi menjadi 3 bagian. Ruang konsumen di depan, sedangkan gudang barang dan toilet karyawan terletak persis di belakang dan tetap memiliki hubungan yang saling berkaitan. Artinya, ruang yang saling berkaitan, area sebuah ruang bisa menumpuk pada volume ruang lainnya. Hubungan spesial saling mengunci dihasilkan melalui penumpukan 3 buah area spesial yang saling berkaitan serta munculnya zona ruang yang dibagi.